Kawan-kawan, kali ini saya mau membahas mengenai air radiator dalam reservoir atau tampungan cadangan itu mendidih. Padahal tidak ada kebocoran di selang, di radiator maupun di koin-koin di blok mesin saluran air radiator ya. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Banyak yang kebingungan ya, terutama pengguna yang awam dengan mesin. Nah, hal ini terjadi biasanya pada mobil-mobil lawas ya, mobil yang umurnya mungkin di atas 15 tahun, mobil-mobil berusia 20 tahun. Hal ini sering terjadi gitu kan. Tidak ada kebocoran pada radiator dan pipa-pipanya maupun selangnya, tapi kok airnya itu mendidih masuk ke reservoir dan menyembur atau mendidih seperti air direbus gitu ya. Penyebabnya adalah ini dia, tutup radiator. Nah, tutup radiator ini penyebabnya. Kenapa? Tutup radiator ini ada spesifikasinya. Yang umum digunakan adalah 0,9. Nah, 0,9. Kemudian ada lagi tipe yang lebih tinggi dari ini, yaitu 1,0 ya. Nah, apa sih angka 0,9 dan 1,0 itu? Angka 0,9 ini adalah satuan tekanan ya. 0,9 bar tekanan gitu ya, satuan tekanan. Nah, kemudian kalau yang dia 1,0 artinya dia tekanannya 1 bar. Tekanan kekuatan per ini ya. Ini ada pernya nih. Nah, ini ada pernya. Nah, artinya karena di sini pakainya 0,9 bar, per ini mampu menahan tekanan 0 sampai dengan 0,9 bar. Artinya kalau tekanan dalam radiator itu sudah melampaui 0,9 bar, maka per ini akan reservoir. Nah, karena tekanannya sudah tinggi, air masuk ke dalam reservoir. Nah, atau ke tampungan air radiator ya. Nah, ke tampungan cadangan air radiator. Nah, begitu juga dengan yang pakai 1 bar, karena masing-masing mobil punya spesifikasi sendiri, ada yang 1 bar, ada yang 0,9 bar. Nah, itu sama ya. Kalau yang pakai 0,1 bar, pada saat tekanan melebihi 1 bar, maka dia akan mengangkat ininya, pernya. Saat mengangkat gini, air masuk melalui celah ini, masuk ke tampungan atau ke cadangan air radiator. Nah, sebenarnya hal ini normal ya, karena pada umumnya radiator itu bekerja di bawah tekanan 0,9 ini ya. Jadi air akan terus bersirkulasi dari radiator, didinginkan oleh kipas, kemudian masuk ke blok mesin, keluar lagi ke radiator, didinginkan oleh kipas, masuk lagi ke blok mesin, sehingga suhunya terjaga. Nah, pada kasus kenapa air panas itu masuk ke reservoir, yaitu karena pernya. Nah, per ini. Nah, ini contoh tutup radiator yang sudah mulai uzur ya. Jadi pernya ini seiring dengan berjalannya waktu, ini lama-lama akan korosi. Dia menipis. Nah, dia menipis. Baik itu, apalagi kalau menggunakan air biasa ya, radiatornya ini akan lebih cepat menipis pernya ini, karena air biasa sifatnya korosif. Nah, kalau menggunakan coolant, kemungkinan dia lebih awet ya, karena sifat korosifnya lebih lambat. Nah, ketika per ini sudah menipis, mungkin pemakaian 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, per ini akan menipis. Karena dia ukurannya sudah menipis, sehingga kekuatan tekanannya itu tidak sampai lagi 0,9 bar ini. Mungkin kalau diukur tekanannya sudah 0,8 bar atau 0,7 bar, artinya sudah di bawah 0,9 bar. Nah, itulah yang mengakibatkan tekanan dalam radiator belum sampai ke 0,9 bar, ini sudah mengangkat. Nah, masuklah air panas itu ke dalam
tandon atau ke tandem reservoir. Nah, masuk ke dalam reservoir, karena di dalam reservoir itu hanya menampung saja, tidak ada kipas di situ yang mendinginkan air sehingga air itu mendidih. Nah, kalau ini terus-terusan membuka, lama-lama reservoir itu akan penuh dan airnya akan tumpah. Nah, sedari itulah kadang-kadang kalau mobil jalan kok keluar asap gitu ya di daerah radiator atau tandonnya, itu karena air yang dari tandon itu meluap kena panas mesin sehingga seperti asap, padahal itu air radiator yang meluap yang kena panas mesin gitu kan. Kemudian kalau dilihat pada saat kejadian, kemungkinan airnya tuh akan mendidih ya, karena tidak didinginkan dan air yang dari radiator itu masuk terus ke tampungan reservoir dan air itu mendidih karena suhunya berarti sudah di atas 80 derajat, mungkin mendekati 100 derajat, air itu mendidih. Nah, itulah penyebabnya kenapa tutup radiator ini harus diganti ketika tekanannya sudah berkurang, sudah tidak sampai lagi 0,9 bar. Nah, ciri-cirinya adalah ya seperti ini, sudah menghitam, kemudian sudah ada karat-karatnya ya di pernya ini. Dan terkadang ada juga yang karetnya ini dia sudah getas, sudah pecah. Nah, itu juga menjadi celah air masuk gitu kan ke dalam tandon. Nah, ini kalau tutup radiator ini original, kemungkinan bisa kepakai selama 5 tahun bahkan lebih ya, terutama kalau mobil yang masih menggunakan coolant. Tapi kalau pengguna air biasa, dia akan lebih cepat korosi, akan lebih cepat menipiskan per ini, kemakan oleh korosifnya, sifat korosifnya air ya, berkarat, dia menipis sedikit demi sedikit sehingga per ini melemah dari spesifikasi sesungguhnya 0,9 bar. Kalau pengalaman saya, pengguna radiator yang menggunakan air biasa, tutup radiator ini hanya mampu bertahan sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun, tekanannya sudah berkurang karena ini sudah menipis. Entah dia ada yang patah karena korosif, atau dia hanya menipis saja termakan oleh karat itu, atau karetnya ini sobek atau pecah. Nah, itulah yang menyebabkan air panas itu masuk ke tampungan cadangan air radiator. Lama-kelamaan radiator akan kekurangan air karena meluap melalui reservoir lalu terbuang airnya. Nah, itulah yang mengakibatkan suhu mesin bisa naik, bisa melebihi dari suhu idealnya sehingga akhirnya overheat. Kalau sudah overheat, kalau cepat ketahuan, mungkin masih bisa diselamatkan dengan mematikan mesin kemudian tunggu dan isi radiatornya bisa jalan kembali. Tetapi dalam kasus parah tidak ketahuan karena kita tidak memperhatikan suhu, ampere suhu di kabin, sampai mesin itu mati sendiri sehingga packing silinder bisa jebol, bahkan yang paling parah silinder headnya melengkung. Mau nggak mau turun mesin, dipapas, diratakan lagi dan diganti. Dan tidak menutup kemungkinan ada kerusakan lain, misalnya ringnya patah atau pistonnya ada yang jebol, itu juga tidak menutup kemungkinan. Bahkan radiatornya pun bisa meledak pecah ya, karena airnya sudah kurang, kemudian terjadi tekanan di dalam radiator, sehingga lama-kelamaan radiator itu karena tidak ada air, tidak kuat menahan tekanan itu sehingga pecah ya. Apalagi yang zaman sekarang radiator itu kebanyakan bahannya dari plastik ya, yang upper tank sama lower tanknya. Kalau radiator zaman dulu mobil-mobil tua tahun 2000-an ke bawah itu kebanyakan bahan lower tank dan upper tanknya itu dari Kuningan ya. Untuk yang Kuningan itu sebenarnya lebih kuat ya, lebih kuat dan tahan korosi juga ya, lebih bagus dari aluminium ya. Aluminium walaupun lambat dia masih korosi, tetapi kalau Kuningan dia anti korosi, tidak akan korosi. Nah, itulah yang salah satu yang menyebabkan
kasus kenapa air radiator masuk ke reservoir dan mendidih. Ini penyebabnya. Tutup radiator yang sudah uzur dan perlu diganti secara berkala. Ini murah. Yang harga 30 ribuan ada, 50-an ribuan ada, yang 100 ribuan ada, yang original sampai dengan 300 ribuan juga ada. Kita pakai yang 30 ribuan itu juga ada, juga bisa. Cuman paling 1 tahun lebih kita ganti ya. Cuman kalau mau yang original mungkin 300-an sekian ya. Apalagi kalau beli di dealernya langsung mungkin harganya lebih mahal, bisa ratusan ribu ya. Tapi untuk yang aftermarketnya ini banyak beredar. Yang paling murah sekitar 30 ribuan, yang sedang mungkin sekitar 100 ribuan ya. Cukup terjangkau sebenarnya, daripada radiatornya pecah, upper tanknya pecah, overheat, cylinder head melengkung. Lebih baik sering-sering cek ini, dan tidak ada ruginya mengganti ini 1 tahun sekali. Terima kasih. Kita akan bahas hal-hal mengenai otomotif lainnya di lain kesempatan.